Halo semuanya, selamat datang di Edward Channel. Di video kali ini kita bakalan ngebahas topik yang agak serem. Ya, sebetulnya Mimin juga ragu mau bahas ini ke kalian. Tapi ya mungkin Mimin juga mau ngebagiin ilmu ini supaya kalian gak terjebak sama hal-hal yang gitu-gituan. Yap, topik yang kita bakalan bahas di video kali ini adalah Dark Psychology atau psikologi gelap. Oke, mari kita jelajahin lebih jauh lagi. Yang pertama, seni memahami emosi dan ketertarikan. Robert Greene melalui bukunya The Art of Seduction membedah strategi psikologi gelap dalam bentuk seni menggoda dan juga mempengaruhi orang lain. Buku ini tuh menjelaskan bagaimana seseorang dapat menciptakan ketertarikan emosional yang kuat menggunakan 24 gaya atau arketipe menggoda. Seperti charmer, siren, dan seductive rebel. Oke, salah satu strategi utama Greene adalah menciptakan rasa penasaran atau misteri. Jadi ketika seseorang sulit dipahami, orang lain itu cenderung terpikat dan juga berusaha mencari tahu lebih banyak. Ini karena manusia secara alami tertarik pada hal-hal yang emang kalian belum mereka pahami. Oke, di sini Mimin bakalan kasih contoh. Contohnya ya, ada seorang pemimpin yang jarang ngungkapin semua rencana mereka. Bakalan lebih dianggap visioner dan juga penuh strategi. Ya, meskipun sebenarnya mereka itu hanya menyimpan informasi buat menciptakan daya tarik tertentu gitu. Contoh kecilnya kayak gitu lah. Nah, Greene juga menekankan pentingnya memahami emosi tersembunyi orang lain. Jadi dengan memanfaatkan kebutuhan atau keinginan mendalam seorang, kalian dapat menciptakan hubungan emosional yang kuat. Oke, contohnya kayak gini. Jika seseorang memiliki rasa tidak percaya diri, kalian itu dapat memanfaatin kelemahan itu buat menawarkan dukungan. Membuat mereka merasa bergantung sama kalian. Oke, sebetulnya dari teori Greene ini apa sih bahayanya ketika kalian menggunakan teori ini atau menggunakan psikologi ini secara nggak etis? Jadi strategi ini dapat menciptakan ketergantungan emosional yang nggak sehat guys. Ini seringkali menghasilkan hubungan yang ngerugiin salah satu pihak. Ya, Mimin harap kalian menggunakannya secara bijak. The Psychology of Persuasion oleh Robert Cialdini. Prinsip dasar pengaruh sosial. Jadi, dalam buku ini Cialdini menjelaskan 6 prinsip dasar yang sering digunakan dalam psikologi gelap buat mempengaruhi perilaku manusia. Di antaranya adalah reciprocation, commitment, and consistency, social proof, liking, authority, and scarcity. Gimana sih detailnya? Oke, yang pertama Mimin bakalan bahas dulu reciprocity atau saling membalas. Jadi, ketika seseorang memberi sesuatu kepada Anda merasa berkewajiban buat membalas. Prinsip ini sering digunakan dalam pemasaran, kayak memberikan sampel gratis buat mendorong pembelian. Yang kedua ada scarcity atau kelangkaan. Jadi ketika sesuatu terasa langka atau terbatas, orang cenderung menginginkannya lebih banyak. Ini adalah respons psikologis dasar terhadap rasa takut kehilangan. Prinsip yang tadi juga bisa kalian gunain buat marketing ya guys ya, tapi ingat, digunakan secara bijak. Yang ketiga ada authority atau otoritas. Orang itu cenderung lebih percaya dan juga mematuhi fitur yang memiliki otoritas atau status tinggi. Dalam konteks psikologi gelap, ini sering digunakan buat memanipulasi orang agar mengikuti tanpa pertanyaan. Oke, contohnya kayak gini. Seorang dokter yang promosikan produk kesehatan seringkali lebih dipercaya daripada seorang influencer biasa. Meskipun keduanya mungkin gak memiliki informasi mendalam tentang produk tersebut, tapi ya seenggaknya otoritas itu menjadi lebih kuat. Yang ketiga, Dark Psychology 101 oleh Michael Pes. Michael Pes dalam Dark Psychology 101 menjelaskan gimana sih memahami dan menggunakan psikologi gelap buat mempengaruhi pikiran dan juga perilaku orang lain. Buku ini menyoroti teknik manipulasi seperti gaslighting, framing, dan juga NLP. Oke, di sini Mimin bakalan jelasin detailnya kayak gimana. Yang pertama, gaslighting. Jadi, teknik ini membuat seseorang meragukan ingatan atau realitas mereka sendiri. Jadi mereka itu menjadi lebih bergantung pada perilaku manipulasi. Contohnya, dalam sebuah hubungan, pelaku mungkin berkata, "Kamu pasti salah ingat, itu nggak pernah terjadi kok." Ya, meskipun fakta menunjukkan sebaliknya. Agak beda jauh ya, agak deket-deket sama mungkin berbohong gitu. Mimin juga kurang tahu. Yang kedua ada framing. Framing itu menyusun situasi atau informasi dengan cara yang menguntungkan manipulator. Oke, jadi contohnya kayak gini. Ada seorang pemimpin proyek mungkin nyalahin tim mereka atas kegagalan dengan mengatakan,
Saya udah memberikan semua arahan yang jelas, tetapi mereka nggak mengikuti. Ya meskipun sebenarnya mereka gagal memberikan panduan yang tepat, contohnya kayak gitu lah kurang lebih. Yang ketiga ada NLP atau Neuro Linguistic Programming. Jadi teknik ini ngelibatin penggunaan pola komunikasi tertentu buat mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Jadi NLP ini sering digunain buat menciptakan hubungan emosional yang mendalam dalam waktu singkat. Contohnya ya kalian bisa menggunakan nada suara yang menenangkan dan kata-kata positif buat ngebuat seseorang merasa nyaman dan lebih terbuka terhadap pengaruh kalian. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan. Semua teknik yang dibahas dalam buku-buku ini memiliki potensi besar buat mempengaruhi orang lain. Namun ya penggunaannya harus didasarkan pada etika dan juga tanggung jawab. Jadi ketika kalian memahami cara memengaruhi orang, kalian memiliki kekuatan buat ngebantu mereka membuat keputusan yang lebih baik atau melindungi diri dari manipulasi negatif. Namun, penyalahgunaan teknik ini dapat merusak hubungan, reputasi, dan juga integritas Anda sebagai individu. Jadi, dalam psikologi adalah alat yang sangat kuat. Dari The Art of Seduction, kita belajar tentang seni ketertarikan dan daya tarik emosional. Dari Influence, kita memahami prinsip dasar pengaruh sosial. Dan dari Dark Psychology 101, kita mendapatkan wawasan tentang teknik manipulasi yang mendalam. Jadi ya, kalian gunain aja pengetahuan ini buat kebaikan, bukan buat untuk menghancurkan. Itu pesan dari Mimin, oke? Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan share ke teman-teman kalian, barangkali ilmunya bermanfaat. Oke, see you on next video, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!